Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Indonesia. Ketemu lagi dengan saya, Yusro, Guru SMP 2 Undaan. Kali ini saya akan berbagi info tentang pemutahiran data mandiri pada MyS APK. Di sini saya gunakan buku petunjuk user pemutahiran data mandiri ASN dan PPT non-ASN yang diterbitkan oleh BKN. Dalam buku ini dijelaskan maksud dan tujuan. Pada petunjuk, buku pemutahiran data mandiri bertujuan sebagai pedoman bagi ASN untuk memutahirkan datanya menggunakan aplikasi MyS APK, sehingga dapat mempermudah ASN dalam menambah ataupun mengubah data riwayat pribadi secara mandiri. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah masuk login ke webnya BKN, https://mysapk.bkn.go.id, atau Bapak Ibu bisa login menggunakan HP Android Bapak Ibu semua. Nah, di situ muncul username dan password. Username yang harus Bapak Ibu masukkan adalah nick Bapak Ibu semua. Password adalah password yang sudah Bapak Ibu gunakan untuk aktivasi kemarin. Jadi sudah password yang baru, bukan NIK. Berikutnya, Bapak Ibu bisa melihat kalau sudah login akan muncul dashboard. Halaman dashboard MyS APK yang sebelah kiri itu adalah gambar profil. Terus ada kuning-kuning itu adalah waktu pemutahiran data mandiri, dimulai dari tanggal 15 Agustus hingga 14 September 2021. Dan berikutnya adalah ada data terbaru, ada BPJS dan Taspen. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melihat profil. Situ ada lihat profil. Kalau Bapak Ibu klik lihat profil, maka akan muncul profil saya. Profil saya di dalamnya adalah ada data utama, golongan, jabatan, posisi, pendidikan, pribadi, dan keluarga. Pada saat Bapak Ibu klik data utama, maka akan muncul informasi dasar. Setelah informasi dasar, di situ ada nama Bapak Ibu semua dan info dasar tentang Bapak Ibu semua. Nah, pada saat Bapak Ibu klik golongan, maka akan muncul golongan saat awal sama golongan saat terakhir. Data-data yang ada di MyS APK ini terintegrasi dari Simpek. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengisi Simpek dengan lengkap, insya Allah MyS APK juga sudah lengkap. Tinggal dimutakhirkan saja untuk tahun ini. Yang berikutnya, halaman jabatan. Jadi pada saat Bapak Ibu klik jabatan, maka akan muncul di situ jabatan yang sudah Bapak Ibu input berapa. Kalau saya, karena kemarin naik ke 4A, ada jabatan naik jabatan. Jadi bisa dituliskan saat waktu input disimpan. Terus berikutnya adalah halaman posisi. Saat Bapak Ibu klik posisi, maka akan muncul data Bapak Ibu posisinya bekerja pada kabupaten mana, dinas apa. Yang berikutnya pada saat Bapak Ibu klik pendidikan, kalau Bapak Ibu dulu sempat mengisi di Simpek mulai dari SD, SMP, SMA hingga terakhir, maka yang terlihat pada dashboard adalah pendidikan yang terakhir. Terus yang berikutnya, halaman pribadi. Di sini adalah info pribadi Bapak Ibu semua. Jadi ada email, ada nomor HP, ada NPWP dan lain-lain. Itu adalah informasi pribadi pendukung. Dan berikutnya riwayat keluarga. Riwayat keluarga nanti juga akan muncul siapa yang sudah pernah diinput, entah itu orang tua, suami, ataupun anak. Sekarang kita masuk pada pemutahiran data mandiri.
Di sini dijelaskan kalau Bapak Ibu lihat di web yang pojok kiri bawah profil itu ada pemutakhiran data mandiri. Jika Bapak Ibu klik pemutakhiran data mandiri di situ, digunakan untuk memutakhirkan data Bapak Ibu. Maka pastikan data Bapak Ibu yang mau dimutakhirkan. Karena apa? Jangan klik kirim kalau belum yakin. Jadi pemutakhiran data mandiri ini hanya bisa dilakukan 1 kali, kecuali untuk SKP. Jadi kalau SKP ini untuk 2 tahun terakhir, dan untuk yang CPNS SKP kosong. Nah, untuk riwayat keluarga, seluruh anggota keluarga, status cerai atau meninggal, riwayat CLTN, yang pernah CLTN dan lain sebagainya. Jadi pada saat Bapak Ibu lihat dashboard dan sebelah kiri itu ada pemutakhiran data mandiri, diklik, nanti akan muncul 12 poin yang masih merah. 12 poin yang masih merah inilah yang harus kita mutakhirkan. Yang pertama adalah ubah profil. Jadi riwayat ubah profil. Nanti Bapak itu siapkan foto diri, ya. Jadi foto formal yang terbaru. Yang kedua adalah riwayat golongan. Yang ketiga riwayat pendidikan. Jadi golongan itu Bapak Ibu siapkan mulai dari 3A, 3B, 3C hingga sampai saat ini. Yang ketiga riwayat pendidikan. Sebenarnya yang kita siapkan semuanya, tetapi yang bisa diupdate hanya yang terakhir. Jadi pada riwayat golongan, pada saat saya mengisi simpak itu saya tuliskan 3A, 3B, 3C, 3D hingga 4A. Yang bisa saya ubah, yang bisa saya mutakhirkan hanya yang 4A. Jadi nanti dulu pada saat simpak saya pakai upload dokumennya yang fotokopian. Nah, di MySAPK ini saya upload SK yang asli. Terus berikutnya riwayat pendidikan. Berarti untuk memutakhirkan data Bapak Ibu semua, lihat data yang diisi yang terakhir, misalnya S1, siapkan ijazah sama transkrip nilainya. Kalau yang golongan, siapkan SK kenaikan pangkat atau juga PAK-nya. Terus yang berikutnya ini adalah riwayat jabatan. Jadi harus disiapkan SK jabatan. Kalau yang tidak punya juga data sudah tidak memiliki data tambahan. Terus yang kelima adalah peninjauan masa kerja. Kalau saya tidak punya SK peninjauan masa kerja, ya di situ langsung saya klik data sudah sesuai. Yang berikutnya, yang keenam itu CPNS dan PNS. Bapak Ibu menyiapkan SK CPNS, SK PNS, SPMT, dan nanti saya jelaskan pada saat pengisian data. Yang berikutnya riwayat diklat. Jadi Bapak Ibu isikan diklat 2 tahun terakhir apa saja. Terus riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini yang disiapkan adalah akte anak, akte suami, surat nikah, atau orang tua, tapi ini sifatnya opsional, KK dan KTP. Terus yang ke-9 SKP. SKP ini diisi 2 tahun terakhir yang Bapak Ibu punyai. Terus penghargaan ini mungkin kalau Bapak Ibu guru itu sudah masa kerja 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun punya Satya Lencana ya, atau karya Satya, itu bisa dimasukkan ke dalam penghargaan. Dan yang ke-11 adalah riwayat organisasi. Jika Bapak Ibu itu menjadi pengurus
entah itu MGMP, PGRI, atau organisasi apapun. Jika Bapak Ibu semua itu mempunyai kartu atau SK, nanti bisa di-scan dan dimasukkan ke dalam data organisasi. Dan yang terakhir adalah CLTN. CLTN itu cuti di luar tanggungan negara, karena saya tidak punya data yang pertama kali saya isi, justru yang terakhir. Pada saat Bapak Ibu sudah memutakhirkan 12 data ini, nanti akan berwarna hijau seperti yang ada di sini. Jadi untuk saat ini silahkan Bapak Ibu semua siapkan data-data yang harus dilengkapi, termasuk untuk unggah dokumen. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.